Faslun. Terara'indaka apabila telah jelas bagi kamu, tetap bagi kamu annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrikin lam yanfa'humul iqraru billah, tidak bermanfaat bagi mereka pengikraran mereka terhadap Allah ma'a isyrakim fil ibadah, dengan kesyirikan mereka dalam ibadah. Wala yaghna anhum minallahi syai'a, dan Allah tidak butuh sedikit pun dari mereka. Naam, wa anna ibadatahum, dan bahwasanya ibadah mereka ya'tiqadum fihim, yaitu keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu, annahum yudirruna wa yanfa'un, bahwasanya berhala-berhala itu atau apa saja bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Batu cincin dianggap bisa mendatangkan bahaya, kalau dipukulkan bisa ini. Nah, jimat-jimat kalau di ini bisa begini. Nah, ini keyakinan terhadap benda-benda ini bisa berbahaya, mendatangkan bahaya, atau bisa mendatangkan manfaat. Naam. Seperti tadi, air kerbau buat obat. Nah. Atau minta diisi, minta ditiup-tiupkan sama Pak Kiai. Ini orang-orang NU ini paling sering ini. Wa innahum yuqarribuna minallahi zulfa, dan mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa innahum yashfa'una lahum indallah, dan mereka, kata mereka, keyakinan mereka bisa memberi syafaat, berhala itu bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka panaharu lahum, mereka berkurban buat berhala itu, an-nahaira, beberapa pengorbanan. Ya. Wa tafu bihim dalika tawaf wa nadarun nudura alaihim, dan bernazar dengan untuk berhala-berhala mereka. Bersumpah, kalau saya selamat pulang haji, saya datang lagi ke sini. Kalau saya berhasil, saya akan begini. Kalau anak saya laki-laki, saya akan begini. Kalau anak saya perempuan, saya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Bersumpah, banyak orang bersumpah seperti ini. Atau orang-orang musim haji begitu. Orang-orang musim haji banyak sana bersumpah di Jabal Rahmah, mengikat batu. Kemudian bersumpah, nanti tahun depan saya datang lagi ke sini mau melepaskan ini. Nah, ini bersumpah. Karena mereka mengatakan bahwa di sana itu doa dijabah, ya. Maka mereka ikat-ikat, pohon diikat, batu diikat. Nah, kemudian bersumpah, nanti tahun depan datang lagi ke sini mau lepaskan ikatan ini. Tahun depan naik haji kira-kira dapat enggak ya? Atau sengaja serempet-serempet di Ka'bah itu mau gunting kain Ka'bah. Gunting Ka'bah. Nah, dan banyak sekali. Di Jeddah itu ada orang-orang Indonesia ini, orang-orang Indonesia memang ini paling banyak cari kuburan. Dia cari kuburannya Hawa katanya di sana. Nah, orang-orang Arab enggak yakin kalau itu kuburannya Hawa. Nah, ini ikhwan fillah. Wa qamu mutadallilina mutawadhi'ina fi khidmatihim. Mereka berdiri menghinakan, merendahkan diri dan berkhidmat kepada berhala mereka. Bahkan sujud sajadulahum wa ma'a hadza kullihi, bersama ini semuanya. Fahum mukirruna lillahi birrububiyah, mereka mengikrarkan Allah dalam perkara rububiyah, wa annahu khaliq, bahwasanya Allah yang pencipta. Walakinnahu lamma asyraku fi ibadati, tapi ketika mereka membuat kesyirikan dalam ibadah terhadap Allah, ja'alahum musyrikin, Allah menjadikan mereka sebagai musyrikin. Walam ya'tad bi iqrarihim hadza li'annahu nafahu fi'luhum, karena tidak bermanfaat bagi perikrarannya, karena perbuatan mereka menafikan pengikraran mereka. Falam yanfa'humul iqrar bi tauhidir rububiyah, maka tidak bermanfaat bagi mereka tauhid rububiyah mereka. Faman syami'a min sya'ni man aqarra lillahi ta'ala bi tauhidir rububiyyah ay yufarridahu bi tauhidil ibadah fa idza lam yaf'al dzalik.
Dan sebagian keadaan orang yang mengikrarkan Allah dengan tauhid rububiyah, mengisahkan Allah dengan tauhid ibadah, tapi dalam af'al, yakni harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Apabila dia tidak lakukan itu, mengisahkan Allah dalam tauhid ibadah, fal iqrarul awwalu batilun, maka pengikraran yang pertama yakni tauhid rububiyah batil. Wa qad arifu wa hum fi tabaqatin nar wa qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Dan mereka tahu bahwa mereka ada dalam tabaqatin nar, tingkatan neraka. Mereka mengatakan, tallahi demi Allah, in kunna la fi dhalalin mubin, sungguhnya kami benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, apabila kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Mereka katakan, mereka ingkari. Mereka mengingkari kalau mereka dianggap menyamakan berhala-berhala itu dengan Allah. Dengan menyatakan, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang nyata kalau kalian menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Mereka ingkari. Nah, ma'annahum lam yusawwuhum, walaupun mereka tidak menyamakan berhala-berhala itu bihi dengan Allah, min kulli wajhin, dari segala sisi. Wala ja'aluhum khaliqin, dan tidak mereka jadikan berhala-berhala itu pencipta, wala razikin, tidak pula pemberi rezeki. Lakinnahum, tetapi mereka alimu, mereka tahu, wahum fi qa'ri jahannam, berada di keraknya neraka jahanam, an khalatahumul iqrara bi dzarratin min dzarratil isyraq, ketika mereka mencampur pengikraran mereka dengan dzarrah, biji terkecil, bagian terkecil dari kesyirikan. Fi tauhidil ibadah, dalam tauhidil ibadah, maka sayruhum kaman sawwa bainal asnam, keadaan mereka seperti orang yang menyamakan di antara, dia menyamakan Allah dengan berhala-berhala itu. Naam. Wa baina rabbil anam, dan sama saja, walaupun dia mengingkari, tidak menyamakan, tetapi sama saja ketika pengikraran mereka campur. Kalau sekedar pengikraran, tidak ada orang-orang musyrikin. Sekedar pengikraran, kemudian diterima pengikraran itu, pengakuan itu, ya tidak ada orang musyrikin. Karena mereka ingkari. Tidak, itu sawwikum bi rabbil alamin. Allah kunna in kunna la fi dhalalin mubin id sawwikum bi rabbil alamin. Ana na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kalau sekedar pengikraran. Tapi pengikraran ini, pengikraran mereka orang musyrikin, bukan tolak ukur. Ukuran kita dalam perkara ini yaitu bagaimana Allah mengukur apakah itu syirik atau bukan. Nah, orang-orang musyrikin tidak mengukur itu kesyirikan ketika mereka menjadikan sebagai alat perantara kepada Allah, sebagai alat memberi syafaat di sisi Allah. Tetapi justru Allah telah mengukur hal itu adalah bentuk kesyirikan. Dan firman Allah tadi kita bacakan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka ini ukuran. Ketika mereka mengingkari, tidak menyamakan, tapi ketika mereka mencampur pengikraran itu dengan bagian terkecil dari kesyirikan, maka itu berarti syirik. Nah, ini qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka terhadap Allah kecuali mereka musyrik. Ini coba lihat, ai ma yukirru aktsaruhum, tidaklah mereka mengikrarkan kebanyakan mereka bi iqrarihi billah, pengikraran mereka terhadap Allah, wa bi anna khalaqahu, bahwa Allah yang menciptakan dia, khalaqas samawati wal ard, illa wa huwa musyrikun bi ibadatil asnam, autan, kecuali mereka musyrik, dia itu musyrik ketika mereka beribadah terhadap berhala mereka. Ini mereka dikatakan oleh Allah tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Nah,
Mereka beriman dan perkara berububiyah, tetapi mereka musyrik ketika masuk dalam perkara uluhiyah. Bahkan samallahu, Allah menamakan ar-riya fit ta'ati syirkan, dalam ketaatan sebagai kesyirikan. Ma'annal fa'ila, walaupun orang yang melakukan ta'ati ketaatan itu, ma qasada biha, tidak bermaksud dengan ketaatan itu illa lillah, kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Wa innama, dan bahwasanya arada talabal manzilata bit ta'ah, mereka menginginkan mencari manzilah, tempat di hati manusia dengan ketaatan itu. Fi qulubin nas, di hati-hati orang. Nah, fal murai, adapun orang yang riya tadi ini, abadallah, beribadah kepada Allah, la ghairah, tidak selain Allah. Ini orang riya. Mereka menyembah Allah, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji karena Allah. Tetapi riya, coba. Mereka riya pengen dapat tempat, pengen dapat pujian di hati orang. Nah, tetapi karena itu, karena pengen dapat pujian, lakinna khalata ibadatu bi talabil manzil. Mereka mencampur ibadahnya dengan mencari tempat fi qulubin nas, di hati manusia. Falam tuqbal, maka tidak diterima, lahu ibadatun, bagi dia ibadah, wasamma, dan dinamakan sebagai syirik. Sebagaimana dalam hadits Muslim dari hadits Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, ana aghni syuraka 'an syirk, wa man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Naam. Dalam hadits yang lain, ini Rasulullah bersabda, inna mimma khafu alaikum ba'di asyirkal asghar wa qila riya. Nah, termasuk ke dalam kategori syirik riya ini, walaupun pada takaran terkecil. Nah, selanjutnya yang dibawa ini kisah Nabiullah, di sini dijelaskan, tapi nanti kita baca dulu. Bahkan sammallahu, Allah menamakan at-tasmiyata, pemberian nama Al-Harith bi Abdul Harith, dengan Abdul Harith, syirkan, sebagai syirik, kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma atahuma salih, ketika atahuma, keduanya didatangkan salih, seorang anak saleh, ja'ala, mereka menjadikan lahu, bagi Allah, syuraka, sekutu, fima atahuma, pada apa-apa yang didatangkan kepada keduanya. Fa innahu akhrajal Imam Ahmad, sungguhnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Samarah, dari hadits Samurah annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma hamalat Hawa, ketika Hawa hamil, wa kana la ya'ishu laha waladun, dan tidaklah hidup bagi Hawa seorang anak pun, tafa biha iblis, maka berkelilinglah iblis kepada Hawa ini, putar bagaimana cari peluang ini. Wa qala, berkata iblis, la ya'ishu laka, tidak akan hidup bagi kamu waladun, seorang anak pun, hatta tusammihi, sampai engkau menamakannya Abdul Harith, dan Abdul Harith pasam. Dan penamaan Abdul Harith ini dengan kesyirikan. Wa kana iblis, dan adalah iblis itu sama bil Harith, dengan dinamakan Abdul Harith, wa qissat fid dalil mantul wa ghairi. Tetapi dijelaskan di dalam Al-Qaulul Mufid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak ada asalnya. Ini tidak ada, termasuk 3 perkara yang bukan yang dimaksud di sini humanya ini, tidak dibicarakan oleh al-mufassirin tentang siapa nama, tetapi ada perincian dalam Al-Qaulul Mufid ini. Jadi di sini dilemahkan tentang penamaan Abdul Harith ini dengan nama, bahwa itu adalah nama siapa? Nama iblis. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan nanti. Qala al-Imam Al-Amir محمد بن إسماعيل الهاشمي الفاطمي الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن إبران الإلحاد. فصل: قد عرفت
setelah kamu ketahui min hadza kulli, dari semua ini, anna, bahwasanya, man i'taqada fi syajarin, siapa yang berkeyakinan pada satu pohon, yakini pohon, au hajarin atau batu, au qabrin atau kuburan, au malakin atau malaikat, au jinnin atau jin, au hayyin atau orang hidup, au mayyitin atau orang mati, annau, bahwasanya semuanya itu yanfa'u, bisa mendatangkan manfaat, atau yadurru, bisa mencegah bahaya, au annahu, atau bahwasanya semua itu, pohon, batu dan sebagainya, yuqarribu ilallahi, bisa mendekatkan diri kepada Allah, au yashfa'u indahu, atau bisa memberi syafaat di sisi Allah, fi hajatin min hawaijid dunia, dari hajat kebutuhan-kebutuhan dunia, au bimujarrad at-tashaffu' bihi wa tawassul ila Rabb ta'ala, dengan menganggap memberi syafaat, mengambil syafaat atau bertawassul kepada Allah kepada Allah, illa ma, kecuali apa yang disebutkan dalam hadis, fi maqal, yang dalam hadis ada perkataan, pembicaraan fi hak nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa nabi ketika dalam hidup, di mana secara khusus ada keistimewaan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, au nahwi dzalika, atau selain itu, fa inna, maka sesungguhnya dia qad asyraka, telah berbuat syirik ma'allahi, bersama Allah dengan selain Allah, telah mensyirikatkan Allah dengan selainnya. Nah, orang yang punya keyakinan terhadap pohon, ya, ada pohon-pohon tertentu diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, atau kuburan tertentu dianggap lebih lebih keramat, lebih dimuliakan, lebih mulia daripada kuburan yang lain. Nah, ditentukan kuburan-kuburannya. Atau batu-batu tertentu diyakini, bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dan sebagainya, maka telah membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqada ma la yahillu i'tiqadu, dan meyakini apa yang tidak halal diyakininya. Kama taqada al-musyrikuna fil awtan, sebagaimana yang punya keyakinan orang-orang musyrikin terhadap berhala mereka. Fadlan, terlebih lagi, amman yanzir bimali, orang yang bernazar dengan hartanya, wa waladihi, dan anaknya, limayyitin, untuk orang mati atau orang yang hidup, bernazar pada orang mati. Aw yatlubu min dzalika ma la yatlubu illa min Allah, atau meminta dari yang disebutkan semua di atas itu, yang tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Minal hajat, dari beberapa hajat, kebutuhan, min afiatin, kesembuhan, min afiati maridatin, kesembuhan orang yang sakit, aqdumi ghaibatin, atau mendatangkan perkara-perkara gaib, au naili li ay matlabi minal matalib, atau untuk menerima dari tempat-tempat permintaan. Fa inna hadza wa syirku bi ainihi alladhi kana alaihi ubadul asnam, dan ini adalah inti kesyirikan yang telah dilakukan oleh para penyembah berhala. Wan nudhur bil mali 'ala al mayyit wa nahwihi wan nahri 'ala al qabr wa tawassul bihi wa talab al hajat minhu. Nazar dengan harta terhadap orang mati atau selainnya, berkurban di atas kuburan, bertawassul dengannya, dan meminta hajat keperluan darinya. Huwa bi'aini alladhi kana taf'aluhul jahiliyah. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, menjadikan wasilah. Wasilah-wasilah ini seperti perkataan orang-orang yang suka tawasul ini, bertawasul dengan
orang-orang mati dalam perang Badar. Bi ahlil badri ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassul dengan orang-orang yang sudah mati di perang Badar. Atau bijahi Sayyidina Muhammad, atau bijahi Abdul Qadir Al-Jilani dan sebagainya. Ini tawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Ini yang dimaksud di sini. Wa innama yaf'alunahu, dan bahwasanya apa yang mereka lakukan lima yusammuna wasanan wa sanaman. Wa fa'alahu al-quburiyuna lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhadan. Apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah yang mereka namakan wasan, sonam, ini telah dilakukan pula oleh orang-orang kuburiyun sekarang ini, hari ini mereka namakan walian, qabran, kuburan wali, kuburan sunan. Nah, ini ya. Wal asma'u, dan adapun nama-nama. Mau dikasih nama-nama apa saja, ya. Sekarang kuburan-kuburan yang dibidai itu bukan bukan lagi sebagai kuburan, ganti nama sekarang. Tempat pariwisata. Peninggalan Peninggalan pariwisata, peninggalan purbakala, taman dan sebagainya. Nah. Wal asma'u la asar laha, adapun nama-nama tidak ada asar. Nah. La taghayyar al-ma'ani, tidak berubah makna-maknanya. Walaupun dirubah nama, tidak ada perubahan. Kuburan disembah, kemudian dikasih nama Qobang, Tuan Tasalamaka, sama saja, menyembah berhala. Ini. Ya. Kuburan disembah, dikasih nama Wali Songo, Podwai, Sami Mawon. Sama aja. Nah. La yataghayyar al-ma'ani daruratan lughawiyatan wa aqliyatan wa syar'iyatan. Tidak berubah makna-makna lugawinya secara akal maupun secara syariah. Fa inna man syaribal khamra, karena sungguhnya orang yang minum khamar, wa sammaha ma'an, dan kemudian memberi namanya ma'an, air. Ya. Khamar dikasih nama air, ma syariba illa khamran, tidaklah dia minum kecuali khamar. Ya? Khamar dikasih nama apa? Jus. Tidaklah dia minum kecuali khamar. Ya. Ya, qabu iqaba syaribil khamar, dan siksaannya adalah siksaan syaribul khamar. Wala'allahu yazidu iqabuhu, dan mudah-mudahan tambah iqabnya, siksaannya. Kenapa? Litadlisi wal kidbit tasmiyah. Tadlis, kaburan dan dusta dalam memberi nama. Wa qad sabata fil ahadits, dan telah tetap dalam beberapa hadis, annahu ya'ti, bahwasanya akan datang kaumun, satu kaum, yashrabuna al-khamra, mereka namakan khamar, yusammuna bi ghairi ismiha, mereka namakan dengan bukan namanya, bukan khamar lagi. Ya. Memberi nama khamar sekarang dengan bermacam-macam. Padahal khamar itu kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan itu khamar. Baik itu berbentuk cairan atau berbentuk fil. Nah, berbentuk cairan sekarang ini saja ini khamar, orang enggak. Orang bayangannya orang-orang kampung, khamar itu bayangannya cuma ada di Arab Saudi. Mereka anggap balok, cap tikus itu bukan khamar. Nah, apalagi sekarang ini diganti nama-namanya dengan nama-nama yang keren. Bir bintang. Siapa minum dapat bintang. Nah. Ya. Macam-macam nama-namanya, orang-orang kampung tidak paham apa itu. AO, Adam. Apalagi? Whisky. Apalagi? Hah? Dan sebagainya. Nih yang tahu ini. Nah, atau berbentuk pil, ekstasi, Inex, atau berbentuk serbuk seperti sabu-sabu.
atau berbentuk asap ganja 234 di Samsu. Nah, ya, dan sebagainya. Hatta sekarang mabuk, sekarang bukan mabuk namanya. Mabuk sekarang bukan mabuk namanya. Orang tidak kenal mabuk sekarang. Tripping. Apa namanya itu? Sakau. Coba. Ini ikhwani fiddin. Sudah diganti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akan datang nanti orang-orang minum khamar, bukan lagi mereka namakan khamar, bukan lagi, ya, tapi disammunahu nabidan, mereka namakan perasan anggur. Ya. Ini ikhwani fiddin. Dan banyak sudah. Wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qad ata, bahwasanya telah datang tawaifun minal fisqah. Beberapa kelompok-kelompok orang-orang fasik, yashrabuna al-khamra, mereka minum khamar. Yusammunahu nabidan, mereka namakan nabi, perasan anggur. Nah, mereka namakan nabi. Kalau di sini ballo. Ya. Nah. Wa awwalu ma samma fihi gharabullah. Dan yang pertama kali yang memberikan nama yang di dalamnya ada murka Allah, wa isyanu, dan kedurhakaan terhadap Allah, bil asma'il mahbubah, dengan nama-nama yang disenangi, inda sami'in, pada orang-orang yang mendengarkan. Iblis la'anahullah alaihi, Iblis la'anahullah alaihi. Fa innahu qala li Abil Bashar, karena sungguhnya Iblis berkata kepada Nabi Adam Abil Bashar, ya Adamu ala hal adulluk, wahai Adam, apakah ingin kamu saya tunjukkan ala syajaril khuld, pada pohon kekal, memberi nama pohon yang terlarang dengan syajaratul khuld. Sekarang talbis ini, talbis yang diprakarsai oleh Iblis, memberikan nama yang terlarang dengan nama-nama yang disenangi, sekarang ini sudah banyak. Ya, seperti tadi contohnya. Mabok ganti namanya dengan sakau. Ya. Maling, sekarang maling koruptor. Kalau maling ayam, nah itu asli maling, ditangkap. Tapi kalau koruptor, nah, susah tangkapnya, karena bukan maling, dia koruptor. Ya. Atau bunga bank, yang asalnya riba. Kalau riba haram, kalau bunga bank enggak, diganti sudah namanya, dan seterusnya. Ya. Fasamma syajaratal lati nahallahu ta'ala, Iblis menamakan pohon yang Allah larang. Allah larang an qurbaniha, untuk mendekatinya dengan syajaratul khuld. Dengan syajaratul khuld. Naam. Ini ikhwani fiddin. Dan banyak di bawah ini contoh-contoh daripada pemberian nama-nama yang asalnya adalah ya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadban li tabai ilaiha, untuk menarik tabiat keinginannya Nabi Adam kepada pohon tersebut. Wa huzan li nasyatihi ila qurbaniha, dan menggoyang semangatnya Nabi Adam untuk mendekatinya. Wa tadlisan ala bil ismi alladhi ikhtarahu laha, dan mengkaburkan nama yang dibuat-buat oleh iblis pada pohon itu. Kama yusamma ikhwanuhu, sebagaimana dinamakan oleh temannya iblis, al-muqallidun, pengikut iblis, al-hashishah. Wirwana, apa wirwana? Wirwana ini apa? Candu. Ya, luqmatur rahah. Apa luqmatur rahah, istilahnya orang sekarang ini apa ya? Refreshing. Misal candu itu sekarang namanya ya, luqmatur rahah itu artinya makan angin. Artinya ya refreshing. Apa istilahnya? Apa istilah anak muda ini? Atau yusamma zulmatu
ma yuqaddiruna min amwali ibadillah zulman wa adwanan adaban. Atau kezaliman, mengambil harta hamba Allah dengan cara zalim dan adwan dengan adaban. Adabul qatl, adabul sirqah, adabul tuhmah bitahrif ismi zulm, dengan memalingkan nama-nama kezaliman. Ila ismil adab, dengan nama-nama adab. Ya. Iya, nah. Kalau di Makassar banyak sudah ini, istilah Makassar dari Pak Bucu. Mengganti nama-nama zalim itu dengan ismul adab, kama yuharrifuhu fi ba'dil maqbudat ila ismin nafa'ah, wa fi ba'diha ila ismi siyaqah, wa fi ba'diha adabul makayil wal mazayin, wa kullu dhalika ismu inda Allah zulmun wa adwanun kama ya'rifuhu man shammara ahtal kitab was sunnah, wa kullu dhalika ma'khudun an iblis haythu sama syajaratul manhiya anha syajaratul khuld. Apapun namanya, namanya tekama disambian nanjo aren nanjo anu larang Allah Ta'ala, apapun yang nama-nama itu, kalau itu dilarang oleh Allah, sama saja. Nah, tetap saja tidak berubah makna haramnya. Begitu pula tasmiyatul qabr masyhadan. Wa may ya'taqiduna fihi waliyan la yukhrijuhu an ismi sanan wal. Atau dia meyakini bahwa di dalam kuburan itu ada wali, tidak keluar namanya dari ismus sonam, nama berhala. Ya. Walaupun wali asli kuburannya Sunan Kalijago, asli kuburannya Sunan ini Sunan itu, syekh ini syekh itu, tetap saja kalau disembah, tetap saja kalau diibadahi adalah sonam, berhala. Karena idhum mu'amiluna laha mu'amalatal musyrikin lil asnam. Karena mereka bermuamalah, berperilaku seperti perlakuan orang-orang musyrikin terhadap berhala mereka. Wa yatufuna bihin tawaifal hujjaj bi baitillahil haram. Mereka tawaf dengan pada kuburan-kuburan itu sebagaimana tawafnya para haji di Baitullah al-Haram. Naam. Mereka tawaf di atas gunung Bawah Karaeng. Naam. Wa yastalimunahum istilamahum larkanil bait. Mereka akan menyerahkan seperti apa rukun-rukun bait al-Baitul Haram. Mereka buat rukun-rukun sendiri seperti kemarin dulu tahun berapa itu? Sudah puluhan tahun, wallahu a'lam tahun berapa? Itu di atas di sini dulu, di sini ya. Ada namanya Gunung Bawah Karaeng. Bawah Karaeng itu di bawah Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya. Itu orang sana di atas bikin tempat tawaf, Ka'bah, bikin untuk sa'i-sa'i, bikin tempat-tempat untuk jumrah dan sebagainya. Qadarullah naik di sana sekitar 60 orang kurang lebih. Allah tahun 80-an itu. Di sana Allah kirimkan cuaca dingin. Habis semua mati. Nah, ini saya masih kecil, saya ingat itu kejadiannya. Nah. Wa yakhatibuna al-mayyita, mereka berbicara kepada si mayit bil kalimatil kufriyah, dengan kalimat-kalimat kufuran min indi qaulihim, dari sisi mereka, alallahi wa alaika, atas Allah, untuk Allah dan atas untuk kamu, sama dengan perkataan musyrikin dalam Al-Qur'an, hadza lillahi wa hadza li syurakaina yahtafuna bi asma'ihim, mereka panggil nama-nama mereka inda syada'id wa nahwiha, ketika dalam kesulitan dan semisalnya. Wa kullu qaumin, dan setiap kaum lahum rajulun, ada orang yunadunahu yang mereka panggil. Fa'alul Iraq wal Hindi, orang-orang penduduk Irak dan penduduk India, yad'una Abdul Qadir Al-Jili, memanggil-manggil nama Abdul Qadir Al-Jili. Wa alut ta'im, alut tuhma, ta'ima, lahum fi kulli baladin mayitun. Mereka orang mayit, mereka panggil namanya, yaquluna ya Zailai, na'am, ya Zailai, ya Ibn al-Ajil, penduduk Makkah dan orang-orang Taif mengatakan ya Ibn al-Abbas, penduduk Mesir mereka panggil ya Rifai, ya Badawi. Ya, Ahlul Jibal mengatakan ya Aba Tair, Ahlul Yaman ya Ibn Alwan, Ablu Jawi, ya Wali Songo, Ablu Makassar, ya Tuan Tasalamaka.
Naam. Lalu Ambon apa? Allahu a'lam. Yang jelas semua daerah. Bahkan wa fi kulli qaryatin, setiap qaryah, amwatun yahtafuna bihim wa yunadunahum. Mereka panggil, mereka teriak-teriak dan mereka mengharapkan mereka orang-orang mati itu li jalbil khair, untuk mendatangkan kebaikan, wa dafid dar, untuk mencegah bahaya, wa huwa bi ainihi fi'lul musyrikin fil asnam. Pada intinya itu adalah perbuatan orang musyrikin terhadap berhala mereka. Sebagaimana kita katakan dalam bait-bait Najd, a'adu biha ma'na suwa'an wa mithlah yaghut wa wad dan laisa la dzalika min wadi. Mereka kembalikan dengan nama-nama itu makna suwa dan semisalnya, yaghut, wad dan laisa dzalika min wadi, bukanlah hal itu dari wadi al-wadi lembah. Faqad hadafu inda syada'in, mereka teriak memanggil-manggil dengan suara keras ketika dalam kesulitan bismillah dengan namanya. Kama yahtifun muttarras bis-samadil mufrad, bis-samadil fard, sebagaimana orang dalam kesulitan memanggil as-samad dari mufrad al-fard. Wa kan naharu fi suhya min nahiratin, berapa banyak mereka korbankan di teras kuburan-kuburan itu dari apa? Nahiratin, dari apa namanya? Hairah, pengorbanan. Ahallat li ghairillah jalan ala amdin, mereka sembeli, mereka potong untuk selain Allah kebodohan karena sengaja. Nah, bolehnya saya. Ini. Wa kam ta'ifun haula al-quburi muqbilan wa yaltamisul arkana minhunna bil aidi. Berapa banyak kelompok yang di sekitar kuburan itu menerima dan mencampurkan rukun-rukun dari apa? Dari kuburan-kuburan itu bil aidi, dengan tangan-tangan mereka. Apabila dia berkata, innama nahartu lillah wa dzakartu ismallah alaihi. Ini paling banyak alasannya orang. Coba. Saya karena Allah di kuburan ini. Pakul. Maka katakan, in kana nahru lillah. Seandainya pengorbanan itu untuk Allah, fali ayyi syai'in, maka untuk apa? Qarrabta ma tanharuhu min babi mashhad. Untuk apa kamu dekatkan pengorbanan kami itu ke pintu kuburan? Untuk apa? Berhala itu. Nah, min tufaddiluhu wa ta'taqidu fi. Ini karena kamu mengutamakan kuburan tersebut dan kamu punya keyakinan padanya. Hal aradta bidzalika ta'zimuhu? Apakah dengan itu kamu menginginkan mengagungkan itu, mengagungkannya? In qala na'am, kalau dia jawab ya, dia dekatkan pengorbanan itu di kuburan, dia bawa ayam, dia bawa kambing, dia bawa ayam goreng, dia bawa songkolo, kak dominya. Nah, songkolo kalau di Jawa itu apa ya? Tumpeng, ya. Kalau dia katakan dia, kami punya keyakinan terhadap kuburan itu karena ini kuburan wali. Nah, kalau dia jawabannya seperti itu, faqul lahu, maka katakan bagi dia, hadan nahru li ghairillah. Ini pengorbanan untuk Allah, bal asyrakta ma Allah taala ghairah. Tapi kamu telah mensekutukan Allah dengan selain Allah. Nah, wa illam tarid ta'zimahu. Nah, kalau yang dia inginkan bukan untuk mengagungkan kuburan, loh, enggak ada apa-apa, enggak ada hubungannya. Saya ini bawa ke sini, potong ini, bawa ini. Tidak ada hubungannya dengan kuburan. Nah, kalau itu yang diinginkan, fal aradta tawsikha bab al-mashhad wa tanjis ad-dakhilin alaih. Apakah kamu menginginkan mengotor-ngotori pintu kuburan atau membuat najis untuk orang-orang yang masuk kuburan? Fa anta ta'lamu yaqinan annaka ma aradta dzalik. Dan kamu sudah tahu dengan yakin, kamu tidak menginginkan hal itu. Aslan wala aradta illa al-awwal, dan kamu tidak menginginkan kecuali hal yang pertama. Kamu punya keyakinan terhadap kuburan tersebut. Wala kharajta min baitika illa qasada, dan kamu tidak keluar dari rumah kamu kecuali bermaksud pada kuburan itu. Tsumma kadzalika du'a'uhum lahu fahal hadha alladhi 'alaiha ulai syirkun bila raibin. Dan inilah doa-doa mereka. Dan inilah yang atas mereka atas inilah kesyirikan, tidak ada keraguan. Naam. Wa qad ya'taqiduna fi ba'di fisqatil ahya. Terkadang
sebagian orang-orang fasik yang hidup berkeyakinan. Wa yunadunahum fisyiddati wal raha. Mereka panggil ketika dalam kesulitan dan dalam keadaan lapang. Hum akifuna alal qabaih. Mereka i'tikaf di atas kubah-kubah. Ya. Tempat-tempat kuburan yang dikeramat-keramatkan itu. La yahduru, mereka tidak hadir. Mereka hadir di sana, subhanallah. Gambaran di Imam Sun'ani benar sekali. Orang-orang punya keyakinan kuburan ini rela mendatangi, mengorbankan uang untuk tor Wali Songo. Ya. Dari ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat keliling Wali Songo. Dari sini pindah ke Sulawesi. Kuburannya Tuan Tasalamaka, turun ke Pangmaros. Di sana ada pusatnya Torekot Tijaniyah ini. Apa? Ke Pangkep. Di sana ada kuburannya Jota namanya. Turun lagi ke Baru. Di sana ada kuburan Tuan Gurutta. Nah, Gurutta orang sudah paham siapa ini Gurutta. Dan sebagainya. Ini dikelilingi kuburan-kuburan ini. Rela berkurban. Rela mengorbankan waktu, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Naam, sementara la yahduru haitsu amarahu Allah ibadahul mu'minina bil khuduri hunaka. Ya. Tidak menghadiri apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menghadiri. Hadir di sana. La yahduru Jum'atan, tidak hadir salat Jumat. Wala jama'atan, tidak hadir salat jamaah. Nah. Rela tirakat, i'tikaf, tirakat ini di kuburan sampai berhari-hari. Nah, berhari menghafal di kuburan. Ya, ini kalau di pondok-pondok NU. Nah, jadi saya tahu, saya mengajar di Tebu Irang dulu. Paling senang itu bukan menghafal, belajar bukan di masjid. Paling senang kita itu belajarnya di kuburan. Kuburannya siapa? Hashim Asy'ari. Senang kita. Oh Allah. Semangat betul. Itu dulu. Nah. Dan ini kejadian seperti ini betul sampai sekarang bisa kita temukan. Ini. Allahul musta'an. Terus. Wala yaudu maridan. Tidak mengantar orang yang tidak menjenguk orang sakit. Wala yasyi'u janazatan, tidak mengantar jenazah. Padahal semuanya ini perintah Allah. Tidak mau, ogah. Tapi yang dilarang oleh Allah justru yang dilakukan. Nah, semangatnya betul. La yaktasibu halalan, tidak berusaha secara halal. Wa yadhimmu ila dzalika da'wat tawakkul wa ilmil ghaib. Berkumpul pada perkara itu adalah da'wat tawakkul dan ilmu ghaib. Nah. Ini ikhwani fiddin. Wajlib ilaihi iblisu jama'atan, dan iblis menarik padahal itu sekelompok orang. Qad 'asha fi qulubihim wa ba'da fiha wa farq. Naam. Di mana iblis masuk bertempat di hati-hati mereka, bertelur, kemudian berkembang biak di dalam hati orang ini. Yusaddiquna bihitafihi. Mereka akhirnya membenarkan teriak panggilan-panggilan mereka. Yu'azzimuna sya'na iblis, dan bala tentaranya ini membesarkan keadaan dia, orang yang menyembah kuburan ini. Ya ja'aluna hadza niddan li rabbil alamin wa matalan fa ya lil aqil aina dhahatta. Wahai orang yang berakal, di mana akal kamu? Mana akal kamu? Mana akal kamu? Wahai orang-orang yang berakal, orang-orang berakal, mana akal kamu? Wa ya lisyara'i kaifa ja'alta? Wahai terhadap syariah, kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu bodoh? Mana akal kamu? Kok kuburan ayam jantan? Kok kuburan keris kamu sembah? Nah, mana akal kamu? Ini ikhwani fiddin. Terhadap syariah kamu bodoh. Perintah Allah kamu tidak tegakkan. Perintah Allah salat jamaah, salat Jumat,
menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Kita diperintahkan untuk hadir di sana. Kamu tidak mau. Nah, sementara kamu harus berkorban uang, harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban waktu. Bahkan terkadang orang-orang miskin mereka jual harta benda mereka untuk mendatangi tempat-tempat yang didatangi oleh Allah. Ini ikhwani fiddin. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sungguhnya yang kalian panggil, yang kalian ibadahi selain Allah adalah ibadun amsalukum. Adalah hamba-hamba yang sama dengan kalian. Hamba sama dengan kalian. Ikaw tonja apa kubur, kamu yang bikin kuburan, kamu yang bangun, kau tonja bangun, kamu yang kasih kulambu, kamu yang kasih atap-atap, kamu kasih lilin, kamu takut sama itu. Mana akal kamu? Ya. Kalau orang Makassar, Pak Dedek Kulantu. Nah, kalau orang Makassar itu bilang Dedek Kulantu. Kalian bangun, kalian bocok-bocoki, kalian sering kanre, kalian namalla. Kalau pohon, kalian lamu, kalian sirai jene, kalian namalla. Ini apa saya pakai bahasa Makassar karena ini daerah Makassar ya. Paling kulta. Kalau kamu katakan, sebentar. Ulai alladzina ya'taqiduna fil quburi wal awliya wal fisqati wal Allah apa itu? Musyrikin kalladzina ya'taqidunahum fil asnam. Apakah mereka itu yang berkeyakinan terhadap kuburan dan wali-wali dan orang-orang fasik itu? Musyrikin sudah musyrik seperti orang-orang yang berkeyakinan pada berhala-berhala. Qultu na'am. Saya katakan ya. Qad hasala minhum ma hasala min ulaika. Telah sampai mereka pada apa-apa yang orang-orang musyrikin sampai padanya. Wasawuhum fi dzalik, dan mereka sama dalam hal itu. Bal zadu fil i'tiqad, dan mereka lebih-lebih lagi dalam keyakinan mereka. Naam. Wal inqiyad wal isti'bad, sama keyakinan mereka, sama ikatan hati mereka, sama penyembahan mereka, dan tidak ada perbedaan antara mereka. Nah, paling kulta, kalau kamu katakan, loh, haulai kulburiyun yaquluna nahnu la nusyrik billah. Kalau kamu katakan lagi, loh, mereka itu tidak mensyirikatkan Allah, dan mereka katakan kami tidak la naj'alu lahu dan tidak membuat sekutu bagi Allah. Wal iltija'u lil awliya laisa syirkan. Minta pertolongan kepada wali itu bukan syirik. Nah, ini kalau kamu katakan begitu, qultu, saya katakan Muhammad Sunani. Naam, G. Yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim. Mereka katakan dengan mulut-mulut mereka apa-apa yang bukan pada hati-hati mereka. Lakin hadza ja'alun minhum bi ma'na syirk. Tapi ini adalah kebodohan dari mereka terhadap makna syirik. Fa inna ta'zimahumul awliya'a wa nahrahum nahaira lahum syirkun. Karena pengagungan mereka terhadap para wali, pengorbanan mereka, beberapa pengorbanan buat wali-wali itu adalah kesyirikan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Ini berkurban adalah ibadah, dan ibadah ini hanya untuk Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik, sama dengan berkurban. Memalingkan kurban kepada selain Allah adalah syirik. Aila li ghairi, tegasnya bukan untuk selain Allah. Kama yufidu taqwinu zarf. Ayaqulu ta'ala fala tad'u ma Allah ahada. Jangan berdoa bersama Allah, beribadah bersama Allah dengan seorang pun. Qad arafta bima qaddamna qariban annahu samarya syirikan. Wa kaifa bima dzakarnahu. Kalau riya saja dinamakan syirik, maka apa yang kami sebutkan ini kira-kira? Fahadha la yaf'alunahu li awliyaihim, dan inilah yang dilakukan oleh mereka terhadap wali-wali mereka. Wa ainu ma fa'alu musyrikun, dan itu adalah inti perbuatan orang musyrikin. Wa saru bihi musyrikin, dan menjadikan mereka dengan perbuatan itu musyrikin. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat bagi mereka perkataan mereka, nahnu la nusyrik billah,
kami tidak mensekutukan Allah, tina ku waleng papak ruang Allah Ta'ala, tina ku pakunsiang Allah Ta'ala. Lianna fi'lahum akdha wa qaulahum, karena perbuatan mereka lebih mendustai perkataan mereka. Naam. Ini ikhwan fillah. Fa'in kulta hum jahilun, mereka bodoh, anna musyrikun, bahwasanya mereka musyrik bima yaf'aluna, terhadap apa yang mereka perbuat. Qad kharraja al-fuqaha fi kutubil fiqh min babir riddah, telah dikeluarkan oleh para fuqaha dalam kitab riddah, anna man takallama bi kalimil kufri yukfar. Ini tentu perkataan Imam Sun'ani ini adalah mujmal. Nah ya, yang mengatakan kalimat-kalimat kufur ini dikafirkan. Ini tentu mujmal karena tentu ada di sini tafsil. Misalnya orang dipaksa seperti Ammar, atau ghalat, salah ucap, atau lupa dan sebagainya. Tentu di sini tafsil. Naam. Wa hadha dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqatal Islam wa la mahiyat tauhid. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti, tidak paham hakikat Islam dan apa itu tauhid. Fasar hinaidin kufar masliyan. Naam. Allah Ta'ala farada ala ibadihi ifrada bil ibadah. Alla ta'budu illallah. Dan Allah mewajibkan hambanya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Firman-Nya Allah ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali Allah. Kecuali kepada Allah. Wa ikhlas, sudah mensucikannya ibadah itu untuk Allah, mengikhlaskannya untuk Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas bagi Allah dalam agama. Nah, ini ikhwan. Di bawah saja teruskan. Fa'in kulta fa'idha kanu musyrikin, apabila mereka musyrikin, kalau begitu. Kalau kamu katakan lagi, kalau mereka musyrikin, maka wajib jihadum, wajib berarti memerangi mereka. Wasluku fihim, dan berjalan pada mereka masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang-orang musyrikin, memerangi mereka. Kultu, saya katakan, kalau begitu perangi, kalau begitu. Ila hada, ke yang perkara ini, dhahaba ta'ifatun minal a'immah, min a'immatil ilm. Sekelompok daripada ulama berprinsip, faqalu yajibu al-walan, wajib dulu du'a'uhum ila tauhid, mendakwahi mereka ke tauhid, mengajak mereka pada tauhid. Naam. Wa ibanatu ma ya'taqidunahu yanfudar, dan menjelaskan kepada mereka apa yang mereka yakini itu bermanfaat dan atau menolak bahaya. La yughni anhum minallahi syai'a, Allah tidak butuh sedikit pun dari mereka. Kepada mereka, annahum amtalum, berhala itu sama dengan mereka. Wa inna hadzal i'tiqada minhum, dan sungguhnya keyakinan ini dari mereka, fihim syirkun, dalam terhadap berhala-berhala itu adalah kesyirikan. La yatimu, tidak sempurna al-iman, keimanan, bima ja'at bihi rusul, terhadap apa-apa yang para rasul datang dengannya, illa bitarkihi, kecuali dengan meninggalkannya, wa taubatu minhu, dan bertaubat dengannya. Ini jelaskan dulu dakwah dulu. Wa ifradut tauhid i'tiqadan wa amalan lillahi wahdah, dan mengesahkan tauhid dan keyakinan dan amalan hanya untuk Allah satu-satunya. Wa hadza wajibun 'alal ulama, dan ini wajib atas para ulama. Ai bayanu anna dzalikal i'tiqada alladhi tafarra'at anhu an-nudhur wan nahair wat tawaif bil qubur syirkun muharram. Bahwasanya keyakinan ini, keyakinan nazar, berkurban, tawaf di kuburan, ini syirik, kesyirikan yang diharamkan. Wa annahu ainu ma kana yaf'alu musyrikuna li asnamihim, dan ini inti perbuatan orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Nah, fa'idha abana al-ulama dzalika, apabila para ulama telah menjelaskan itu, lil a'immati wal muluk, kepada para umat dan penguasa, wajib, maka wajib para penguasa, ini wajib kepada para penguasa, para pemerintah dan muluk, ba'atha du'ata ila ikhlas tauhid, mengutus para du'at untuk memurnikan kembali tauhid. Faman raja'a qarra haqqanu haqqan alaihi damuhu wa maluhu wa dhararihi. Siapa yang rujuk kembali kepada al-haq, kembali kepada tauhid, maka terjaga darah dan hartanya. Faman asar, siapa yang terus menerus, maka faqad abahallahu, Allah telah memperbolehkan darinya, ma abaha, apa-apa yang Allah perbolehkan,
kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin terhadap kaum musyrikin. Nah, dan tentu ini dalam perkara ini penguasa yang lebih berhak dalam menghancurkan tempat-tempat seperti ini. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan adalah wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi.